Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tunggu Surya Al-Furqon, NIM 19650094. Jadi akan menjelaskan hasil presentasi saya tentang soal UTS yang telah Bapaknya berikan, yaitu sebuah persamaan roket dengan persamaan Vt sama dengan 2T kuadrat tambah 6T tambah 2. Jadi kita akan mencari nilai Vt-nya atau kecepatan roketnya ketika bernilai 0 karena waktu berhenti. Akan mencari waktunya itu berapa. Jadi di sini kan pertama adalah gunakan dua buah metode numerik. Jadi di sini metode yang saya gunakan adalah metode Newton-Raphson dan juga regulasi falsi. Lalu tentukan metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini. To-do list-nya di sini buatlah video presentasi mengenai hasil yang didapat dan penjelasannya. Bukti bisa dibuat dalam bentuk tabel. Tabelnya sudah saya buat. Lalu mengapa memilih metode tersebut? Jadi di sini adalah tabel hasil aproksimasinya. Ini untuk yang metode Newton-Raphson-nya, di sini ada. Lalu ini yang untuk regulasi falsi. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana saya mengerjakan rumus ini. Di sini saya menggunakan Python. Jadi di sini ada tes P-nya adalah menggunakan Python-nya untuk Newton-Raphson. Di sini dapat dilihat di sini x1-nya berapa, fx-nya x0 itu adalah input, fx di sini adalah rumus tadi 2x kuadrat, jadi saya ubah t itu menjadi x0 tambah 6x0 tambah 2. Lalu ini adalah fx subsetnya atau turunan dari fx-nya. Lalu sini untuk cara mencari nilai x1-nya. Lalu di sini ada errornya. Lalu yang kedua di sini ada yang untuk menggunakan regulasi falsi. Untuk regulasi falsi di sini kita menggunakan dua buah input yaitu untuk XL dan XU. Lalu kita akan mencari nilai persamaan FXL dan FXU, lalu akan mencari nilai XM-nya, lalu mencari persamaan nilai FXM-nya. Nah, jadi di sini sudah saya kerjakan. Nah, di sini yang pertama adalah ini untuk yang kerjainnya buat Newton-Raphson. Jadi saya masukkan inputnya 0, maka nilai fx-nya 2,0, fx absennya 6,0, x1-nya jadi min 0,33333. Nilai errornya 1. Ini sudah saya kerjakan nih. Di sini. Nah, metode Newton-Raphson sendiri saya melakukan pengerjaannya selama terjadi 8 kali perulangannya hingga kita menemukan hasilnya pada min 0,3819601125010515. Kita akan menemukan Ft-nya ketika kecepatannya pada 0 itu pada waktu adalah sebanyak segini, min 0,3819601125010515. Lalu ini errornya di sini. Nah, errornya di sini kan sudah saya kerjakan. Jadi pertama karena sudah saya tentukan x1-nya, saya langsung kerjakan errornya. Jadi 1,0 ini akan diberikan di tabel selanjutnya di sini. Bukan di sebelah sini, tapi di sini. Lalu untuk metode regulasi falsinya sendiri, ini sudah juga saya kerjakan. Sini contohnya. Jadi yang pertama adalah 0,3 min 3,0. Jadi ketika x-nya min 3, x-nya 0,3, dia akan menghasilkan nilai 2, fxu-nya 3, xm-nya 6. Nah, di sini saya ingat salah. Kenapa? Karena pada regulasi falsi ini kita harus prosesnya itu ribet. Kita harus menentukan dulu nilai fxl-nya, fxu-nya pertama dulu seperti apa. Bila dia memiliki tanda yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, kita harus mencari lagi dari awal XL dan XU-nya lagi. Kita tebak-tebak lagi. Jadi, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih dua metode ini. Yang pertama karena sudah saya kerjakan di tugas lalu, saya menggunakan dua metode tersebut. Lalu yang kedua, pada metode Newton-Raphson ini memang karena mudah dan tidak memiliki rumus yang banyak. Karena dia hanya memerlukan untuk mencari nilai fx-nya dan fx absen dan nilai x1 sudah. Nah, untuk regulasi falsi sendiri kenapa saya pilih? Karena saya suka aja. Jadi kita perlu mencari nilai xl dan xu. Berarti kita akan mencari nilai di antara dua titik terlebih dahulu untuk mencari nilai titik xm, yaitu nilai titik di tengah ini, Nah,
untuk menentukan XLX sendiri kita harus menebak. Di situ menariknya. Jadi saya akan memilih regulasi falsi. Nah, selanjutnya di sini karena sudah saya tentukan hasilnya. Untuk nomor 2 sendiri tadi pertanyaannya bagaimana? Metode numeriknya sudah saya jelaskan, lalu kenapa apa yang lebih efisien? Jadi yang lebih efisien menurut saya adalah metode Newton-Raphson. Pertama, metode ini tidak perlu memerlukan banyak rumus dan perhitungan. Jadi dia hanya perlu mencari fx dan fx absen dan x1-nya. Jadi dia tidak terlalu banyak perhitungan dan lalu yang kedua alasannya karena dia lebih cepat dan efisien. Di sini saya hanya memerlukan 8 kali perulangan saja untuk menemukan nilai fx-nya. Ini sangat cocok dikerjakan untuk mengerjakan rumus seperti tadi, yaitu 2T pangkat 2 tambah 6T tambah 2. Lalu kelemahannya regulasi falsi ini kenapa tidak cocok? Karena dia memiliki banyak perhitungan. Kedua, dia kalau digunakan di pemrograman tuh akan menghasilkan nilai if else-nya yang banyak karena jika dia tandanya sama, kita harus mencari lagi dari awal XLX-nya. Jika tandanya beda, kita lanjutkan. Lalu kita perlu lagi menentukan apakah XM-nya ini fxm-nya, fungsi xm-nya akankah menghasilkan tanda yang sama dengan fxl atau fxu untuk menentukan angka yang mana yang akan diganti untuk xl atau xu-nya. Jadi xm-nya akan menggantikan xl, xu-nya itu menentukannya itu dengan cara melihat tandanya lagi. Jadi kita perlu menghitung lagi fxm-nya. Jadi itu akan menghasilkan banyak sekali perhitungan. Sini, jadi di sini ada xm-nya lagi, fxm-nya lagi. Di sini dia juga di tabel. Jumlah tabelnya bahkan lebih banyak kolomnya. Lalu dia kurang bagusnya dia melakukan perhitungan ini sebanyak 21 kali, dengan 2 kali saya melakukan kegagalan. Bahkan 2 kali itu saya sudah persempit, akhirnya saya menentukan jawabannya. Nah, di sini kan karena saya sudah menemukan di metode Newton-Raphson ini menghasilkan nilai sebelah min 0,38 yang menghasilkan 0,0, sehingga percobaan ketiga ini saya persempit jadi min 1,0. XLS min 1, XU-nya 0. Bahkan sudah saya persempit itu pun masih menghasilkan 21 kali perulangan. Jadi kurang cocok dan kurang efisien menurut saya. Apalagi kalau misalkan tadi dia salah, dia perlu mencari XL, XU-nya lagi dari awal. Jadi itu saja presentasi dari saya. Bila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.